Halo Sobat Kunamai Media, bertemu lagi dengan saya Hairudin di tutorial Google Classroom. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat topik dan materi di Google Classroom. Pertama, saya akan masuk terlebih dahulu ke kelas yang akan saya kelola. Saya klik misalnya kelas ini. Nah, di bagian atas kita bisa melihat beberapa menu. Saya memilih menu tugas kelas, lalu klik tombol buat. Pertama yang akan kita buat adalah topiknya terlebih dahulu. Saya ketik misalnya, di topik yang pertama adalah definisi game. Saya tambahkan. Kemudian saya klik materi. Saya memasukkan materi 01 definisi game. Kemudian saya akan menambahkan beberapa buah file. Nah, di sini jika Anda ingin memasukkan deskripsi atau petunjuk tentang materi ini, bisa memasukkannya di daerah sini. Kemudian jika tidak, kita akan langsung menambahkan materi yang akan kita kaitkan ke judul ini. Nah, ketika saya klik tambahkan di sini, ada beberapa buah tipe materi yang bisa kita masukkan. Ada yang bisa kita ambil dari Google Drive, bisa berbentuk link, atau kita bisa mengambil file dari komputer kita sendiri dengan klik yang pilihan file ini, atau kita juga bisa menggunakan URL dari YouTube yang sudah kita siapkan. Misalnya, saya akan coba tambahkan sebuah tab baru di sini. Saya akan klik icon ini dan saya akan akses Google Drive saya di sini. Nah, di sini secara otomatis Google Drive akan mengarahkan ke akun yang sedang aktif, yaitu Google Drive milik dari misalnya kunamaimedia.edu. Nah, ini disesuaikan dengan akun Anda masing-masing. Kemudian saya telah mempersiapkan beberapa buah folder, atau Anda bisa langsung membuat folder baru dengan cara klik baru, kemudian folder di sininya pilihannya. Saya akan coba masuk ke folder saya, misalnya di sini. Dan saya juga sudah siapkan folder materi di sini. Materi untuk kelas 11, untuk kelas 12 saya pisahkan di sini agar memudahkan kita nanti dalam pengelolaan materi. Saya coba masuk ke materi kelas 12 AN seperti ini. Nah, disinilah kita akan memasukkan materi-materi. Misalnya saya akan mendrag materi saya terlebih dahulu ke area sini, ke Google Drive kita. Saya buka Windows Explorer, saya klik misalnya, saya meletakkannya di sini misalnya. Saya akan masuk ke materi game. Saya akan drag materi game ini ke sini, ke Google Drive, lalu letakkan di sini. Sebentar, proses upload sedang dilakukan. Nah, materi game 01 sudah masuk. Saya bisa close ini. Kemudian saya bisa kembali ke Google Classroom kita. Saya akan coba tambahkan. Saya klik tambahkan. Saya klik Google Drive di sini. Ya, kita telah berhasil masuk di Google Drive kita. Saya akan pilih materi tadi, secara otomatis materi-materi yang ada di Google Drive kita akan masuk di sini. Saya klik di sini, kemudian tambahkan. Maka materi 01 yang berbentuk PowerPoint sudah berhasil kita tambahkan. Nah, untuk tipe file tidak hanya PowerPoint, tipe-tipe file yang lain juga bisa kita akses di sini. Yang terpenting yang perlu kita perhatikan, tipe-tipe file yang biasanya disupport oleh si Google Classroom ini agar bisa di preview, bisa berbentuk PDF, bisa berbentuk Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint atau gambar, ya bahkan atau gambar bisa dimasukkan ke sini. Kemudian saya juga akan menambahkan kembali, misalnya materi yang PowerPoint ini tidak cukup, saya akan tambahkan lagi satu lagi dari YouTube misalnya. Saya akan mencari dulu materi dari YouTube. Saya akan buka dulu YouTube, ya, www.youtube.com. Saya buka seperti ini, lalu saya cari di sini tentang misalnya saya mencoba mencari definisi game di sini. Apakah ada di sini? Ternyata ada di sini. Klik kanan, copy link address. Kemudian saya close saja si Google ini, kemudian saya kembali ke sini. Saya tambahkan lagi yang berbentuk YouTube seperti ini. Nah, saya langsung ke URL saja, lalu pastekan, klik kanan, pastekan di sini.
Ya, kita tunggu sebentar, secara otomatis dia akan mempreview di sini, lalu kita tambahkan. Nah, kita telah berhasil menambahkan 2 buah materi. Kemudian saya akan mengatur bagian postingnya. Nah, materi ini diperuntukkan untuk kelas berapa saja. Misalnya semua kelas 12kah, tinggal dicari yang kelas 12, tinggal kita centang misalnya. Karena saya hanya ingin ke kelas 12 AN3 saja, maka yang AN1, AN2-nya saya hilangkan. Kemudian saya klik di luar, yang terpenting sudah tercentang di situ yang 12 AN3. Kemudian untuk topiknya kita kaitkan ke definisi game. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan, ada tombol posting. Ada 2 pilihan. Jika Anda ingin langsung memposting materi ini ke kelas, maka kita tinggal tekan posting. Tetapi jika Anda misalnya masih mempersiapkan materinya, ada beberapa materi yang belum siap, misalnya akan dibuat terlebih dahulu, maka kita bisa memilih simpan draft, ya, simpan draft. Nah, selain itu juga ada yang dijadwalkan. Misalnya nih, ini materinya udah oke nih, udah lengkap semua, tapi tidak ingin diposting sekarang. Misalnya mau dipostingnya besok. Nah, kita bisa menjadwalkan seperti ini. Nah, jam berapa materi ini, tanggal berapa dan jam berapa materi ini akan otomatis diupload misalnya ya, atau diposting ke kelasnya. Nah, kita tinggal mengaturnya di daerah sini. Oke, jika sudah kita tinggal klik jadwalkan. Karena saya tidak ingin menjadwalkan, saya klik batal. Dan karena saya juga sudah siap untuk memposting, saya tidak memilih simpan draft. Atau mungkin kita coba menyimpan draft ya. Saya simpan draft misalnya seperti ini. Sebentar, sedang menyimpan. Nah, di sini sudah disimpan tetapi belum diposting ke si kelasnya. Nah, untuk itu saya akan misalnya saya sedang berada di depan di sini di kelas umum misalnya ya. Suatu saat saya ingin kembali lagi ke materi yang tadi dan ingin mengaktifkan atau memposting. Caranya kita tinggal klik masuk ke kelasnya, kembali klik tugas, tinggal lewatin di sini di daerah yang masih warna abu-abu ini, artinya materi ini belum aktif atau belum kita posting. Lalu lewatkan di yang icon 3 titik ini, kita klik di situ lalu edit. Nah, di sini kita akan melihat lagi, memeriksa kembali ya, kesiapan materi yang akan kita posting. Jika sudah siap, maka saya akan melakukan posting. Nah, ikonnya sekarang berubah warnanya. Artinya materi ini berhasil kita posting dan secara otomatis maka materi ini dapat dilihat oleh seluruh siswa yang ada di kelas 12 AN3. Baik, itulah tutorial cara membuat topik dan materi. Sampai bertemu kembali di tutorial selanjutnya.